Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Pelet Nyai Wangsi. Cerita ini ditulis oleh Miss Diana. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan romansa lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pelet Nyai Wangsi. Kupandangi jendela yang terbuka, kemudian menatap sekeliling, mencoba merasakan keberadaan makhluk-makhluk mengerikan yang ditugaskan Mbak Rindi. Seketika niat ingin kabur kembali tumbuh saat aku rasakan aura mereka. Kusentuh jendela dengan tangan kosong. Getar kekuatan tak kurasakan seperti kemarin-kemarin. Kembali menoleh ke dalam dan mengamati setiap sudut ruangan. Takut ini adalah jebakan untukku. Akhirnya setelah pertimbangan masak-masak, aku mencoba membuka jendela lebih lebar, lalu menaikinya, akan tetapi belum sempat kaki menyentuh tanah. Suara geraman terdengar keras hingga menohok jantung berdegup kencang. Sosok makhluk berbulu tinggi dan besar dengan mata semerah darah muncul. Mataku terbelalak ketika makhluk itu menyeringai matanya, kemudian fokus pada perutku yang terlihat sedikit menonjol. Refleks tangan kiriku menutupi perut sebagai gerakan perlindungan diri. Aku kembali masuk ke dalam kamar, degup jantung masih terasa menghentak. Kuala napas mencoba menormalkan kondisi. Saat itulah tiba-tiba bau pandan tercium pekat. Kuputar badan menghadap jendela itu kembali, memastikan makhluk tadi tak masuk. Dan memang tidak ada apapun di sana, tapi entah mengapa bau harum pandan terasa semakin pekat meski aku menutup hidung. Beranjak cepat aku berniat menuju ranjang kembali. Baru beberapa langkah, aku berhenti. Di ranjang sana, sosok Mas Romi sedang duduk sambil tersenyum memandangku. Wajahnya terlihat tampan seperti biasanya, tidak ada tanda-tanda ia dianiaya. Keningku mengkerut, mencoba memandang lebih teliti sosok Mas Romi. Namun berkali-kali aku mencari kesalahan, sosok Mas Romi terlihat seperti dirinya yang biasa. Masuk dari mana dia? Jika dari pintu, mengapa aku tidak mendengar pintu yang dibuka? Kania. Sayang, mengapa kau menatapku begitu? Ia mengulurkan tangan lalu membelai rambutku. Aku menelengkan kepala menghindari belaiannya yang berlanjut. Mas Romi berkerut memandangku aneh. Kau tidak suka aku belai? Mas, kapan datang? Kenapa aku tidak mendengar kedatanganmu? Ucapku sambil melirik ke pintu yang masih tertutup rapat. Mas Romi tersenyum. Dia maju semakin mendekat, mungkin karena rasa takut dan pengalaman melihat Mbak Rindi yang dapat mengubah diri menjadi Mas Romi. Aku langsung bergerak mundur. Melihatku yang menghindar, sosok Mas Romi akhirnya bergeming. Dia menatapku dari ujung kaki hingga ujung kepala, membuat risih dan tidak nyaman. Meski aku tak mempunyai kekuatan apapun, dapat dipastikan sosok di depan bukanlah Mas Romi. Siapa kau? Tentu saja aku suamimu. Bulu kuduku mulai merinding saat seringainya semakin lebar. Benar, dia bukan Mas Romi. Mas Romi tidak pernah menyeringai menjijikan seperti itu. Aku minta siapapun, kau pergilah, jangan ganggu aku. Kan iya, aku Romi suamimu. Bukan, kau bukan dia. Kan iya. Dia maju dan menangkap tangan kananku. Aku segera meronta, tetapi ia semakin mencengkeramku. Kan iya, aku Romi suamimu. Aku datang kemari karena merindukanmu. Tidak, pergi. Aku mencoba meronta lebih keras, namun bagaikan rantai baja, tangannya mencengkeramku benar-benar kuat. Meski terasa sakit, aku tetap mencoba sekuat tenaga meronta. Suara geraman terdengar sebelum tubuhku ditarik lalu terjatuh di kasur.
Refleksku pegangi perut yang terasa nyeri karena menekan ranjang. Kan ya. Kali ini suara dari sosok Mas Romi berubah menyeramkan, serak dan besar. Dengan sedikit mendesis, bau pandan kembali tercium. Kali ini aku yakin arahnya berasal dari sosok Mas Romi itu. Tanganku yang memegang perut bergetar, degup dalam dada kembali bertalu-talu. Aku ingin berlari tetapi tubuh terasa kaku. Sosok Mas Romi mendekat, hidungnya mengendus-endus ke arahku. Aku beringsut sambil menyeret tubuh menuju arah lain, namun gerakanku terhenti ketika tangannya menangkap pergelangan kaki lalu menyeret dengan kuat dan kasar. Aku menjerit keras ketika sosok Mas Romi menindihku dan mencoba menciumi lekuk leher. Bau pandan begitu menyengat, kulit serta napasnya terasa begitu pekat. Jeritanku teredam oleh tangannya, aku membelalak dengan air mata yang siap tumpah. Aku hanya bisa menjerit tertahan. Sosok Mas Romi tertawa. Tawa mengerikan yang membuatku semakin berpacu masuk ke dalam rasa takut. Air mata telah tumpah membasahi pipi. Tubuh menjadi kaku seketika ketika sosok pria itu meniupkan sesuatu pada tubuhku. Pikiranku sadar, tetapi untuk memberontak rasanya semakin sulit. Saat terasa tak berdaya hampir membuatku menyerah ingin mati. Di saat itulah pintu tiba-tiba terjerembab terbuka. Angin besar masuk dan langsung menghantam sosok Mas Romi hingga terpelanting menabrak dinding. Cahaya terang masuk lalu menghantam sosok Mas Romi, membawanya melayang lalu menghantam ke lantai. Sosok Mas Romi terbatuk-batuk, tubuhnya perlahan berubah menjadi makhluk mengerikan berbulu lebat dengan mata merah yang aku temui di jendela tadi. Makhluk yang disebut oleh kebanyakan orang sebagai genderuwo. Makhluk itu mengeram ke arah dinding, padahal tidak ada apapun di sana. Tiba-tiba kerlip cahaya kembali menyambar tubuh genderuwo itu hingga terpojok ke dinding. Saat itulah pendar cahaya itu berubah menjadi sosok manusia yang sangat kukenal. Ibuku kali ya. Berani kau menyentuh anakku, setan busuk. Tangan kecil ibuku mencengkeram leher makhluk besar itu, namun seakan tidak bisa berkutik. Genderuwo itu hanya bisa mengeram dengan sesekali menjerit. Setan busuk, kau berasal dari tempat yang menjijikan di jagat raya ini. Maka ku perintahkan kau, wahai klan Agni rendahan, kembali ke tempatmu di neraka sana. Brajasapati Reksawarsa Dharma, hancurlah sehancur-hancurnya. Genderuwo itu bergetar, menjerit hebat sebelum ibuku melepaskan cengkeramannya. Lalu nyala api merah tiba-tiba menyelimuti tubuh makhluk itu, membakar dalam jerit kemarahan dan ketidakberdayaan. Hingga tubuh genderuwo itu menjadi abu. Ibuku sama sekali tidak beranjak dari tempatnya. Ketika api padam dan meninggalkan abu berwarna hitam, barulah ia berbalik lalu segera berlari ke arahku. Kan ya, kau baik-baik saja. Aku menggeleng lemah. Cepat kurai tubuhnya kemudian menumpahkan tangis dengan menyembunyikan wajahku di perutnya. Kurasakan tubuh ibu gemetar. Tangannya kemudian membelai punggung dan rambutku sambil berkata, "Aku di sini, nak, tenanglah." Ibu. Lirikku sebut namanya dalam isak tangis. Rasa syukur tak terhingga karena beliau datang tepat waktu. Jika sampai genderuwo itu menjamahku, aku benar-benar tidak ingin hidup lagi. Ibu Mas Romi. Aku melepaskan pelukanku dan mendongak menatap mata teduhnya. Mas Romi menghilang, dia diculik, aku yakin dia diculik dan... Aku tidak bisa meneruskan kata-kataku ketika dari udara kosong muncul sosok-sosok mengerikan. Jumlahnya tidak satu atau dua. Bau kantil disertai bau busuk menyengat di indera penciumanku. Ibuku berbalik lalu mengedarkan pandangan menatap setiap sosok yang datang. Tetap di sini kan ya, Ibu? Ingat kataku kan ya, apapun yang terjadi tetap di tempatmu. Meski kata-katanya lembut, aku merasakan ada kekhawatiran. Aku menganggukkan kepala untuk menenangkannya.
Ibu kembali menatap ke arah para roh gelap dengan berbagai macam jenis itu. Mereka bertambah banyak memadati kamar ini, mengepung dari segala arah. Arah mata mereka tertuju padaku, tepatnya pada perutku. Kusilangkan tangan pada perut, merapalkan segala doa yang aku ketahui. Ku pejamkan mata ketika ibu melompat saat salah satu dari mereka menyerang. Getaran sangat terasa, menyesakkan dada, menyumbat udara yang aku hirup. Tubuhku kembali gemetar, aura-aura gelap memadati kamar ini. Satu persatu mereka bertambah hingga pada satu titik arah. Di bagian paling belakang para makhluk ini, sosok wanita cantik berkebaya kuning tengah memainkan selendangnya, menari gemulai sambil menatapku tajam dan penuh janji kematian. Tiga pria membawaku masuk ke sebuah villa. Villa ini terletak di bagian timur dari desa tempat tinggalku. Mereka kemudian menyetel musik keras-keras. Dari tas masing-masing, mereka mengeluarkan bungkusan plastik yang berisi sabu, juga alat hirupnya, dan sebungkus rokok linting berisi ganja. Tak ayal minuman keras pun tersaji. Aku menatap barang-barang yang dinilai haram itu, kemudian beralih memandangi mereka satu persatu. Aku butuh ke toilet. Silakan manis, gunakan kamar yang itu. Tunjuk pria bernama Kalim pada sebuah kamar berpintu ukiran klasik. Aku mengangguk lalu beranjak memasuki kamar tersebut. Meski aku tak melihat, dapat kupastikan mereka saling memandang. Tanpa ucapan, mereka telah memutuskan satu rencana. Namun itulah yang kuinginkan. Kucuran air dari keran membasahi tanganku yang diliputi busa sabun. Belum selesai aku membersihkan seluruh busa, pintu toilet terbuka. Pria yang mengenalkan dirinya sebagai Kalim masuk dengan senyum mesum tersungging di bibirnya. Manis, kau lama sekali di toilet. Ia mendekat dan berdiri di belakangku. Aku mendongak menatapnya melalui kaca wastafel. Kulihat matanya merah, entah karena alkohol atau karena pengaruh narkoba yang ia pakai. Apa aku tak boleh berlama-lama di sini? Tidak manis, kau boleh melakukan semaumu. Tapi tangannya terangkat lalu mengelus-elus bahuku. Bukankah lebih asik jika bersamaku? Aku mendeci dalam hati, jijik akan belayan tangannya yang semakin merambat ke pinggulku. Apa yang kau mau? Tanyaku sambil berbalik menghadapnya. Ia menyeringai, tatapan matanya langsung tertuju ke buah dadaku. Manis kau. Ada apa? Tubuhnya gemetar, ia kembali berbalik menghadapku. Diusap-usapnya kedua tangan pada wajah. Wajahmu pucat, kau baik-baik saja mas? Ia mengangguk canggung, tapi kulihat tubuhnya masih gemetar. Kau mungkin perlu mencuci wajahmu mas. Ia memandangku lalu mengangguk dengan kaku. Aku tersenyum simpul kemudian keluar dari toilet. Baru saja pintuku tutup, pekik jeritan pria itu terdengar. Beberapa kali suara benturan demi benturan barang yang jatuh dan pecah di lantai. Lalu jeritan Kalim yang awalnya keras kemudian menghilang dengan cepat. Aku kembali berbalik dan menatap pintu toilet yang terbuat dari kaca buram itu penuh noda merah pekat. Darah terlihat mengalir hingga merembes keluar. Ku tutup hidung saat bau amis tercium. Penasaran dengan kondisi di dalam toilet tersebut, aku memutar daun pintu lalu mendorongnya hingga terbuka. Pemandangan di sana membuatku ingin muntah. Rindi yang menjelma menjadi kuntilanak merah tengah merogoh dada pria bernama Kalim itu. Lalu mencabut jantungnya. Dengan rakus ia menggigit, melahap dengan bunyi menjijikan. Kedua tangannya berlumuran darah, tapi tak ia pedulikan. Kembali tangannya merogoh, bahkan kali ini dengan tak sabar ia merobek paksa dada pria mati itu sampai ke arah perut hingga beberapa organ dalam dan usus terjulur keluar. Tak kuat lagi melihat hal itu, aku langsung menutup pintu dan memuntahkan isi perut ke lantai. Puas memuntahkan isi perutku, aku beranjak dengan tertatih. Tubuhku gemetar, terbayang-bayang adegan di toilet itu.
Pintu untuk keluar dari kamar ini terasa jauh sekali. Aku ingin keluar dari sini, aku ingin menjauh dari Rindi. Rasa mual kembali bergejolak, tetapi aku tak bisa memuntahkannya karena semua isi perut telah keluar sebelumnya. Tanganku terulur menggapai gagang pintu. Namun belum sampai aku menariknya, tangan pucat dengan kuku panjang hitam pekat mencengkeram pergelangan tanganku. Terasa dingin dan kuat, aku menoleh dan mata ini bertatapan dengan mata yang sepenuhnya hitam itu. Bawa kedua orang itu untukku. Refleks aku menggelengkan kepala, otak dan hatiku dipenuhi selaksa teror. Rasa takut semakin membuncah, tetapi untuk melawan aku tidak bisa, aku takut mati. Bawa mereka untukku. Pada akhirnya aku tidak bisa menolak. Lalu saat dia melayang, tubuhku langsung bergerak sendiri tanpa bisa ku kendalikan. Dua pria teman Kalim itu menatapku yang terlihat kusut. Bagi mereka pakaianku yang kusut menjadi pemandangan indah. Namun tanpa mereka sadari aku adalah umpan yang akan membawa mereka ke dalam kematian mengerikan. Kedua pria itu dengan mata merah karena alkohol mendekatiku. Pandangan mereka seakan menelanjangiku, lalu tanpa aba-aba keduanya bergerak membuka resleting celana jeans. Dengan gerakan kasar mereka menarik tanganku. Aku tak menjerit. Entah mengapa bibirku keluh, dan ketika mereka kembali membawaku masuk ke kamar, tubuh mereka tersentak kaku. Suara kiki kuntilanak membuat dua pria yang mengamitku gemetar. Mereka berubah kaku, bibir membuka, tetapi tak ada suara apapun yang keluar. Kugerakan tangan melepas apitan mereka dengan mudah. Mereka menoleh padaku dengan pandangan meminta pertolongan. Akan tetapi siapa yang mau menolong? Aku hanya menjawab dengan tersenyum sinis lagi dingin. Kuputar badan ketika teriakan keduanya menggema. Kali ini suara benturan terdengar lebih keras, bau darah kembali tercium. Lebih pekat dan manis, bahkan rasa hangat beberapa kali menerpaku karena cipratan darah dua pria itu. Hanya ku dengar suara seruputan itu, aku tidak ingin melihat apa yang dilakukan Rindi. Karena sekarang pun tubuh ini gemetar tak terkendali, hingga akhirnya tidak lagi bisa menopang berdiri. Aku luruh ke lantai dengan air mata berlinang. Beberapa menit kemudian, suasana mulai hening. Aku setengah menengok memastikan keadaan di belakang, merasa aneh. Aku akhirnya menoleh menatap dua tubuh yang terkoyak mengerikan. Usus berhamburan, bola mata berceceran di tanah pun dengan darah yang membasahi hampir seluruh ruangan. Ku bekap mulut untuk menghentikan rasa ingin muntah, lalu menarik pandanganku. Namun aku terkesiap kaget ketika wajahku berhadapan langsung dengan Rindi. Ia telah kembali ke bentuk manusia, terlihat cerah dan lebih mempesona. Namun bagiku ini sangat menakutkan. Ayo Meni, kita pulang. Aku merasakan rasa dingin tak terkira pada punggungku. Rindi tersenyum seperti biasanya, namun bagiku itu bukanlah senyuman manis, tetapi mengerikan dan keji. Bagaimana aku berubah seperti ini? Tak sadar aku melontarkan pertanyaan. Senyum Rindi yang menghiasi wajahnya perlahan meredup lalu menatapku dengan dingin. Kenapa? Kau takut padaku? Selama kau mengikuti perintahku, aku akan menjamin keselamatanmu. Kau mengerti? Kaki dan tubuh ini masih terasa lemas. Namun dengan mudah Rindi membawaku hanya dengan mengambil tanganku. Kulirik tangannya. Semua berubah seperti sedia kala. Sebenarnya ilmu apa yang dianut Rindi? Kali ini kita kemana? Aku ingin mencari Mas Romi. Aku berdalih mencari alasan agar terbebas darinya. Namun Rindi hanya tersenyum dan meneruskan langkah hingga kami tiba di pelataran villa. Dengan mudah ia membuka pintu mobil, mendorongku masuk lalu kami pergi dari tempat itu. Rindi, kita akan kemana? Bukankah kau ingin mencari Mas Romi? Kita akan mendapatkannya kembali. Jantungku berdetak cepat.
Kedua tangan gemetar. Baru kali ini aku berharap Mas Romi menghilang saja dan jangan pernah ditemukan oleh Rindi. Tuhan, aku tertawa miris dalam hati. Masih pantaskah aku menyebut nama Tuhan? Namun aku tulus berdoa dan berharap lindungi Mas Romi. Jangan biarkan Rindi menemukannya. Apakah kau tahu di mana Mas Romi berada? Jika tebakanku benar, dia dibawa kabur oleh Ibu Kania, orang yang waktu itu bertemu denganmu. Ada kelegaan di hati dan berharap Mas Romi tetap terlindungi. Namun kini wanita itu terjebak bagai ikan yang jatuh ke tanah, lemah dan akan terbunuh pada saatnya. Rindi tertawa terbahak-bahak, tawa yang berubah menjadi mengerikan dan menambah ketakutan di hatiku. Suara gemuruh lantang terdengar. Langit yang terang benderang tiba-tiba meredup lalu berubah gelap bagaikan malam. Dan baru kusadari, ratusan makhluk mengerikan tengah mengiringi mobil kami. Gurat kecemasan terlihat di wajah cantik Menik ketika aku menjelaskan tentang rencana menjebak Kalia. Meski terlihat mengontrol emosinya, tapi sangat jelas terlihat bahasa tubuh gadis itu resah. Apa sekarang dia mulai menyerah dan menjauhiku? Apa dia pikir bisa semudah itu lepas dari lingkaran yang telah kubuat? Menik, kau masih tetap sebodoh dulu. Apa memang Mas Romi ada di tangan ibunya Kania? Aku mengetukkan jari pada setir sebelum menyunggingkan senyum lalu menoleh menatapnya. Kau akan lihat nanti. Bukankah lebih baik kita langsung ke tempat di mana Mas Romi disembunyikan? Aku terkekeh mendengar pendapatnya, kemudian menggelengkan kepala tanda geli akan ucapannya. Aku akan memaksa dia menyerahkan Romi dengan tangannya sendiri. Dari sudut mata kulihat Menik bersedekap menahan gigilan tubuhnya. Tak dapat ditutupi tubuh yang gemetar ketakutan itu sangat enak dilihat. Melihat ketakutan pada setiap orang adalah hal yang membahagiakan. Tapi kita tidak perlu mencelakainya, kan? Takut-takut suara Menik memelan. Aku mencengkeram setir dengan erat. Tidak perlu mencelakai, katanya. Hah, jika aku tidak mencelakainya, dia yang akan mencelakai kami. Dasar manusia tolol. Aku tidak akan mencelakainya. Aku hanya ingin bermain dengannya. Rindi, apa tidak sebaiknya kita sudahi semua ini? Pertanyaan konyol dari Menik membuatku tertawa. Melihat tawaku yang kesetanan, Menik beringsut duduk semakin merapatkan diri ke tepi pintu mobil. Namun ia sendiri harus memejamkan mata karena dari luar kaca kuntilanak tanpa wajah menampakkan diri menempel pada kaca mobil. Kuakui Menik hebat karena tidak sampai berteriak histeris. Gadis itu hanya menggigil ketakutan sambil menggigit bibirnya erat-erat. Laju mobil melambat, kemudian berhenti saat kami tiba di depan rumah Romi. Rumah tersebut diselimuti aura hitam, gelap dan suram. Sama halnya rumah Romi. Rumah sekitarnya pun seperti tidak ada tanda-tanda kehidupan. Senyumku tersungging indah saat kurasakan aura Nyai Wangsi berbeda denganku. Menik terlihat membelalakan mata, entah itu takut atau kaget. Pasalnya awan hitam yang membuat gulita desa ini membuat suasana terasa mencekam. Ditambah tak ada penerangan lampu dari rumah penduduk, seakan sebuah desa mati. Rasa senyap akan membuat bulu kuduk berdiri. Apa yang terjadi? Inilah kehebatan Nyai Wangsi. Dia bisa membuat satu desa menghilang dalam sekejap. Apa? Tapi kenapa? Apa salah penduduk desa? Menik bahkan melupakan rasa takutnya. Dia berani menatapku. Kau bilang apa salah mereka? Kau lupa mereka menertawakanmu ketika kau datang ke pesta pernikahan Romi. Kau juga lupa hari di mana Romi memboyong istrinya menempati rumah itu dan mereka menggunjingmu. Aku berkata dengan keras sambil berkecak pinggang. Menik menggeleng-gelengkan kepalanya. Semburat air mata terlihat di pelupuk matanya. Aku tidak pernah dendam pada mereka, Rin. Garis bibirku terangkat membentuk senyum mengejek. Kau bodoh.
Rindi, apa yang kita lakukan sekarang sudah terlalu salah. Sudah ini dan... Menik menjerit. Dapat kulihat rasa sakit di matanya. Ia meringis sambil memegangi kepala. Jerit teriakannya menjadi musik indah di telinga ini. Tangan Menik menggapai-gapai ke arahku. Tapi aku tak sedikit pun berniat membantunya. Air mata mengalir. Sosok kuntilanak tengah mencengkeram kepalanya. Kuku-kuku panjang dan hitam itu menutupi kedua mata Menik. Jerit kesakitan Menik membuatnya terbungkuk-bungkuk. Kali ini ia seperti kehabisan nafas. Aku terkekeh. Inilah yang terjadi jika dia menantangku. Rin, katakan aku menuruti Menik. Menik tersengal-sengal menjerit kembali. Ia kemudian terduduk. Bersimpuh di depanku, kuntilanak di belakangnya mengendus-endus aroma Menik. Kukibaskan tanganku seketika ia menghilang disertai tawa cekikikan. Katakan kau tidak akan mengkhianatiku. Menik masih mencoba menormalkan napasnya, namun matanya sudah bisa menatapku. Apa yang terjadi padaku? Itulah salah satu konsekuensi yang akan kau dapatkan ketika memiliki perjanjian dengan Nyai. Apa? Ketika di Pondok Baulun, bukankah kau menyetujui semua konsekuensinya? Aku terkekeh ketika tubuh sahabatku kembali gemetar. Matanya membeliak ketakutan. Ada rasa penyesalan juga. Namun dapat kupastikan ia akan selalu melakukan sesuai keinginanku. Ketika kami memasuki rumah Romi, pertarungan di dalam kamar terlihat semakin sengit. Meski sendirian, kuakui Kalia cukup kuat menghalau roh-roh gelap yang dilepaskan Nyai Wangsi. Menik di sisiku semakin menggigil. Matanya bergerak nyalang ke sana kemari melihat roh-roh gelap dalam berbagai rupa. Ia kemudian menatap di sudut kamar sana. Kania tengah kalut dan tidak menyadari keberadaan kami. Barangkali karena Kalia terdesak beberapa kali, Kania akhirnya berdiri. Aku menyeringai. Inilah yang diinginkan Nyai. Kania melangkahi segel pelindung. Tetap di tempatmu, Kania. Kudengar Kalia berteriak. Wanita itu berbalik menatap tajam Kania seraya menggelengkan kepala. Namun kesempatan baik itu kemudian dimanfaatkan para budak iblis yang langsung menabrak dan mengerubunginya hingga membuat Kania memekik ngeri. Ibu, ibu. Kania menjerit. Kulihat rasa tak berdaya menyelimuti pandangannya. Kugerakkan tangan membentuk gerakan ukel, lalu meniupkan kabut tipis yang langsung mengarah padanya. Kania memekik sebelum terjerembab dan keluar dari garis segel yang dibuat ibunya. Ia tersungkur ke lantai lalu mendongakkan kepala. Dapat kulihat kekagetan di matanya saat sosok wanita berkebaya kuning berdiri tepat di sisinya, mengibaskan selendang merah pada wajah Kania. Tak sempat berpikir lari, perlahan mata Kania menutup. Nyai Wangsi tersenyum, tangan kanannya membelai wajah Kania, kemudian berhenti di kedua mata. Kalia berhasil menghempaskan roh gelap, namun tindakannya terlambat ketika melihat Nyai Wangsi menutupi mata Kania. Melihat Kalia membelalakan mata, bibir Nyai tersenyum misterius sebelum menghilang dengan membawa Kania. Kania! Kalia berteriak histeris, merangsek ke tempat di mana Kania menghilang. Tak ia hiraukan roh gelap yang sempat menyerangnya. Aku tertawa terbahak-bahak. Sosok kuntilanak dengan kaki kuda merangsek ke arah Kalia lalu menarik leher wanita berjubah coklat itu. Kuntilanak itu mendengus sambil membelai-belai wajah Kalia dengan kuku-kuku runcingnya. Kalia mencoba menggerakkan tangan membuka cengkeraman itu, namun sosok kuntilanak lain muncul dan mencengkeram kepalanya. Teriakan Kalia menggema ke seisi rumah, mengiringi tawaku yang terbahak. Ini balasan untuk orang-orang yang mencoba menggagalkan rencanaku. Aku mendesi sambil mendekatinya. Kalia masih bisa memelototiku di tengah rasa sakit yang pasti bergolak dalam tubuhnya. Ia mengatupkan bibir rapat-rapat dengan gigi bergemeletuk. Saat tak lagi tahan dengan rasa sakitnya, ia mendesis. Kulihat tangannya tidak lagi mencoba menghalau tangan-tangan kuntilanak itu.
Ia merogoh ke dalam jubahnya, sesaat mendesis kesakitan lalu dengan cepat mengeluarkan sesuatu. Botol bening berisi cairan kehijauan. Tak sedikit pun aku menyangka Kalia masih mempunyai senjata. Ketika botol cairan itu terbuka, para kuntilanak melepaskannya. Kalia dengan tangkas menyiramkan cairan hijau itu. Begitu cepat hingga aku tidak melihat gerakannya. Jeritan kuntilanak raksasa itu menggema sebelum mereka terbakar api besar. Api yang terlalu besar membinasakan mereka hingga menjadi abu hitam. Kalia terengah-engah sambil menatap tajam tumpukan abu di depannya. Ia berbalik lalu menatapku. Aku terhenyak. Bagaimana mungkin? Cairan apa yang dapat memusnahkan mereka? Bahkan cairan itu dapat memusnahkan dengan cepat. Bukankah dia manusia biasa? Kemana kalian bawa anakku? Aku tersentak saat suara tajam itu memasuki pendengaran. Meni beringsut ke belakang punggung. Bersembunyi saat kembali sadar kulihat bola mata kecoklatan itu menatapku tajam. Sangat tajam hingga membuatku bergidik. Tidak, aku tidak boleh takut padanya. Kamar yang menjadi hening membuat suara napas Kalia semakin keras terdengar. Tak sadar tanganku gemetar. Pancaran aura wanita ini lain daripada manusia biasa. Jawab aku! Kalia merangsek maju lalu menarik kerah pakaianku. Tak ada jeda sedikit pun hingga tubuhku terlempar dan membentur tembok. Aku terbatuk sambil menatapnya aneh. Saat menarikku tadi aku merasakan aura yang berbeda. Pantas saja aku tidak bisa menebak jenis manusia macam apa dia. Getaran yang hampir membakar kulit, mata kecoklatan itu semakin menajam. Seakan seorang pemburu yang mengincar mangsanya. Barter, berikan Romi maka kami akan kami serahkan. Meski muncul rasa takut tiba-tiba, aku tidak bisa menampakkannya di permukaan. Kapan? Aku membelalak terkejut, begitupun dengan Meni. Gadis itu menatap tak percaya pada Kalia. Semudah ini ia menyerahkan Romi. Aku tak bercanda. Aku tak pernah bercanda jika itu menyangkut anakku. Kapan waktunya? Selasa Kliwon, Bukit Sindodari. Dia menganggukkan kepalanya. Meni menunduk takut ketika Kalia menoleh padanya. Tak ada ucapan apapun. Kalia melangkah hendak pergi. Tepat ketika melewatiku ia mengibaskan tangannya. Aroma bunga dengan campuran rempah tercium enak dan nyaman. Tetapi tiba-tiba membuatku menghentak karena rasa sakit. Aku menjerit saat kepalaku terasa dihantam dari dalam. Aku kembali tersungkur lalu berguling-guling. Rasa panas begitu membakar diri. Meni mundur beberapa langkah. Gadis pengecut itu cepat-cepat menghindari Kalia. Di tengah rintihan sakit dan panas, Kalia mendekat, tubuhku gemetar. Kulit memucat tiba-tiba dengan gurat otot menghitam. Kuku tumbuh memanjang. Aku kembali berubah menjadi salah satu roh gelap. Bagaimana bisa? Aroma yang aku hirup tadi, mengapa tubuhku berubah tanpa sesuai keinginanku? Kalia terlihat memandangku, namun tidak ada raut kesombongan atau kemenangan. Kilau bening matanya menatapku penuh rasa kasihan. Entahlah yang pasti aku menatapnya penuh kebencian. Kau benar-benar telah menjadi budak iblis itu. Aku membelalakan mata penuh amarah ketika ia mengeluarkan belati dari kelinan jubahnya. Aku menyadari apa niatnya sekarang. Apa yang kau lakukan? Suara saraku tak membuat Kalia berhenti melakukan niatnya. Aku memeki ketika dia memenggal seraup rambutku. Tidak ada yang lebih menakutkan dari kaum kuntilanak Jejadian selain memenggal rambut kami. Tubuhku gemetar, meraung kuat hingga akhirnya melemah. Perlahan tubuhku kembali menjadi bentuk manusia. Hingga tiba di hari perjanjian aku harus melemahkanmu. Kalia berdiri memandangku sebentar, kemudian berbalik pergi dengan membawa seraup rambut di tangan kirinya. Aku
Aku bangkit tertatih menatap kepergiannya dengan kedua telapak tangan terkepal. Rasa benci ini sama seperti 10 tahun silam, kebencian karena dihina oleh orang-orang itu. Orang-orang yang layak mati di tanganku. Tunggu saja, aku akan menghancurkan kalian semua. Aku menyeret Menik menuju mobil lalu setengah memaksanya masuk. Tubuhnya gemetar ketakutan, tapi aku tak peduli. Ia harus membantuku melaksanakan semua rencana yang sudah kususun lama. Mobil kami melaju ke jalan desa yang terlihat kosong. Seperti tidak ada kehidupan manusia satupun. Gelap dan suram. Begitulah suasana desa ini, hanya tinggal selangkah lagi dan semua kebencian ini akan terbayar. Kita mau kemana? Menuju rumah orang tua Romi. Untuk apa? Menjemput mereka. Tapi kau hanya perlu mengikutiku nih. Jangan tanyakan apapun. Ya, tentu saja aku tengah lemas sekarang. Namun aku harus menculik 2 orang itu. Mereka adalah bagian dari dendamku selama ini. Menik menurut. Ia akhirnya diam meski gelisah terbayang dalam wajahnya. Mobil akhirnya sampai di depan rumah orang tua Romi. Suasana gelap membuat rumah terbesar sedesa itu terlihat sungil. Tak ada lampu listrik yang menyala. Sisi-sisi rumah yang masih rimbun oleh pepohonan semakin membuat suasana rumah itu menakutkan. Namun aku tak peduli. Dengan mudah ku masuki gerbang rumah itu dengan diikuti Menik. Wanita itu tentu akan takut jika sendirian di mobil. Mau tak mau dia akan ikut bersamaku. Pintu rumah tak terkunci. Aku masuk dengan santai. Di ruang tamu aku langsung mengarah ke kamar terdekat. Pintu membuka dengan sendirinya. Pencahayaannya di dalam kamar temaram. Namun aku masih melihat jelas bagaimana kondisi di dalam sana. Bu Rahmat tengah menggigil ketakutan dengan rambut yang acak-acakan. Tak jauh di depannya tubuh tua sang suami terkapar bersimbah darah. Dadanya terbelah lebar. Ibu kandung Romi itu tidak menyadari kami, bahkan mungkin tidak akan pernah menyadari kedatangan siapapun. Mulutnya komat kami dengan suara tak karuan, dan ketika tubuh suaminya kembali bergetar, ia menjerit histeris merapat ke tembok sambil menarik-narik rambutnya. Aku terkekeh. Tubuh Pak Husen bergetar beberapa kali. Dari dadanya yang terbelah muncul 2 tangan kecil dengan kuku-kuku panjang. Darah kembali tercecer ketika rambut dari kepala makhluk menyeramkan itu keluar dari tubuh ayah kandung Romi itu. Menik menjerit, wanita itu jatuh terduduk ketika makhluk mengerikan itu keluar dari dada Pak Husen. Berlumur darah, bertaring tajam serta suara mendesis. Tubuh makhluk itu kecil, berjalan dengan menyeret kaki sambil memelototkan mata. Rambut hitamnya panjang berlumuran darah. Ia menghampiri Menik yang kini semakin berteriak. Taring kecil tapi tajam terlihat jelas ketika ia menyeringai. Menik semakin menjerit ketika makhluk yang disebut Karangye itu melompat lalu hinggap di pundaknya. Jeritan Menik bersaut-sautan dengan desisan Karangye. Makhluk itu melotot lalu menjilati wajah Menik. Menik berusaha mendorong makhluk itu, namun layaknya sebuah baja, Karangye bergeming dan semakin mencengkeram bahu Menik. Dia bukan salah satu tumbal. Pergilah. Karangye itu menoleh padaku, lalu ketika menatap mataku, ia langsung menghilang, meninggalkan Menik yang gemetar dengan wajah pucat bersimbah air mata. Selaksa teror terlihat berkabut di matanya. Aku mendekat lalu mengelus kepala sahabatku itu. Menik berangsur-angsur membaik, kemudian menatapku bingung. Berdirilah, bantu aku membawa wanita itu. Meski masih terlihat kebingungan, Menik menurut. Ia bangun dan mendekati ibu kandung Romi. Setelah Menik keluar membawa wanita yang kini tak waras itu, aku mendekati Pak Husen. Kugerakkan kakiku untuk menolehkan wajahnya yang miring. Wajah pucat dengan mata melotot, dia meninggal dengan wajah ketakutan.
Hendy, Husen, Rahma, Romi. Satu persatu, kalian harus hancur dan lantak. Aku mendesis dengan gigi terkatup. Ku angkat tangan lalu dengan cepat merogoh dada Husen yang telah terbelah itu. Dengan kasar ku tarik kembali tangan yang telah meraih jantung, tanpa memperdulikan organ lain yang ikut keluar. Aku langsung memakan jantung itu dengan mata memelototi pria parubaya itu penuh sorot kejam. Menik terlihat lebih diam. Aku tak melihat tubuhnya gemetar sama sekali. Entah ia sudah bisa mengendalikan tubuhnya ataukah hanya berpura-pura tenang. Rindy, sautnya kemudian menoleh padaku. Aku bergeming hanya meliriknya sebentar sebelum kembali ta'ajuh. Sebenarnya ada dendam apa kau dengan keluarga Mas Romi? Menik menoleh ke jok penumpang belakang, di mana ibu kandung Romi itu duduk dengan pandangan mata kosong. Aku terkikik. Aku hanya membantumu. Jangan pergilah kau membantuku, Rin. Kutolehkan wajahku ke belakang menatap puas keadaan wanita parubaya itu, lalu beralih pada Menik yang menunggu jawabanku. Mau ku ceritakan sebuah cerita? Menik menatapku heran, dahinya berkerut penuh antisipasi. Cahaya remang di dalam mobil membuat wajahku sedikit menyeramkan. Lalu perlahan tubuhku berubah menjadi sosok kuntilanak merah. Seringai di bibir pucat ini membuat Menik beringsut menempel ke pintu mobil. Ternyata dia masih mempunyai rasa takut. Ketika tubuhku kembali menjadi sosok manusia, Menik membelalak. Rin, kau... Benar, aku salah satu pemuja setan. Aku tersenyum miring. Menik menengguk salvinanya. Gemetar tubuhnya kembali. Mengapa? Aku tersenyum miring, miris dan sinis. Anganku melayang pada 10 tahun silam, tentang rasa sakit hati dan kehancuran seorang Rindy. Sejak lulus SMP aku dan orang tuaku pindah ke kota lain. Ayah mengembangkan bisnis kayu jati di sana. Usaha keluarga kami tergolong lancar. Aku bersekolah dengan tenang, dan ibu membantu ayah di bisnisnya. Kehidupan keluarga kami sangat harmonis tanpa hambatan apapun. Tanpa menoleh pada Menik, aku mulai bercerita. Entah ia akan mendengar atau tidak, aku tak peduli. Lalu ayahku mulai melebarkan bisnis ke perkebunan cengkeh. Ia mulai dari nol lagi, mencoba bersaing dengan pengusaha-pengusaha lainnya. Lalu ketika sebuah tender besar dari salah satu pabrik kretek ia menangkan, ayah benar-benar bahagia. Sebagai pengusaha yang baru merintis di bisnis ini, ia tergolong berhasil. Namun tender itu dibatalkan. Pihak pabrik kretek itu mau beli cengkeh dari perkebunan lain yang lebih murah. Ayah telah mengeluarkan modal yang amat besar. Modal itu didapatkan dari pinjaman bank. Lalu pada suatu hari aku mendapati tubuhnya kaku. Ayah meninggal bunuh diri. Ibu menjadi stres. Jiwanya terganggu. Mengenalku pun tidak, yang dia sebut hanya nama ayah. Saat itulah keluarga Husen datang. Mereka menolong dan membawaku ke kediaman rumah mereka. Aku merasa mereka adalah malaikat penolong. Aku tertawa terbahak-bahak. Aku bahkan dijodohkan dengan Romi. Menik terbelalak. Aku semakin tertawa puas. Namun semua tidak seperti yang kubayangkan. Romi menolakku. Dia berkata tidak ingin hidupnya tergadai jika menikahiku nanti. Begitu sombongnya dia. Ku cengkeram kemudi lebih erat, terngiang-ngiang ucapan pria itu. Lalu ketika aku akan mengadu pada Bu Rahma, aku mendengar pembicaraan kedua suami istri itu. Mereka adalah dalang dari semua kesusahan ayahku. Mereka lah yang merebut tender ayahku sebagai permintaan maaf. Mereka menyodorkan Romi agar menikahiku. Tubuhku gemetaran mengingat kejadian 10 tahun yang lalu itu. Aku tak peduli bagaimana ekspresi Menik. Menerima kenyataan sebesar itu membuatku sedih. Tak percaya dengan kondisi yang seperti mimpi buruk itu.
Aku gamang, tak tahu apa yang harus kulakukan. Sakit hati sudah pasti, tapi aku pun tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka telah merawat dan menyekolahkanku. Ketika aku merasa tidak diinginkan siapapun lagi, Hendy paman Romi datang mengulurkan sandaran. Aku terbuai meski ia pria beristri, aku tidak peduli. Akan tetapi lagi dan lagi nasib buruk mempermainkanku. Mengetahui aku hamil, Hendy tidak bahagia sama sekali. Ia takut hubungan kami tercium kakak dan istrinya. Aku kembali bersedih. Lama dia tidak pernah muncul menemuiku. Hingga satu hari ia datang kembali dengan segala bujuk rayu. Aku menerima ajakannya akan membawaku pergi, menjanjikan sebuah pernikahan dan kehidupan keluarga yang bahagia. Mobilku berhenti di tepi sebuah jurang. Aku menatap Meni, lalu menoleh ke sisi jurang sana. Di sana Hendy mendorongku. Aku menutup ceritaku. Suasana di dalam mobil hening. Netraku lurus menatap sisi jurang itu. Bayangan kejadian itu seakan baru kemarin dan terus-menerus terngiang di ingatan. Di gelapnya jurang itu aku menangis merasakan sakit di sekujur badan. Darah keluar dari setiap sisi tubuh. Kulitku tergores ranting-ranting. Hidung, mulut, telinga aku mengeluarkan darah. Di bawah jurang sana berteman dengan rasa sakit. Aku memohon pertolongan. Aku menyebut kedua orang tuaku, menyebut Romi, menyebut siapapun yang ada di pikiranku termasuk namamu. Saat itulah Mbah Ulun datang entah dari mana. Tubuhku rusak parah, tak bisa bertahan lagi hingga akhirnya aku menyetujui perjanjian darah dengan Nyai Wangsi. Aku kembali terdiam, Mani terisak, pandanganku kembali menatap jurang. Mereka telah merusak hidupku, Mani. Mereka membunuh keluargaku, membuatku seperti ini. Aku harus menghukum mereka. Isak tangis Mani berhenti di sudut mataku. Ia tengah mengusap air mata yang mengalir di pipi. Lalu mengapa kau menarikku, Rin? Kau libatkan aku dalam dendammu. Mendengar pernyataan Meni, aku terkekeh kemudian berubah menjadi tawa. Tawa mencekam penuh kemarahan dan dendam. Kutatap ia tajam. Meni, kau lupa dengan janji persahabatan kita waktu kecil. Suka dan duka kita akan hadapi bersama. Kau lupakan hal itu, Meni terbelalak, sisa-sisa air mata masih menggantung di kelopak matanya. Namun tatapan sedihnya sekarang berubah menjadi tatapan ketakutan. Dengan suara lamat-lamat aku berkata, Meni, bukankah seorang sahabat sejati akan selalu membela sahabatnya? Dan sekarang sudah waktunya kau harus membela aku. Meski suaraku pelan, aku yakin Meni mendengarnya dengan jelas. Karena sekarang tubuhnya kembali gemetar. Ketakutan dari matanya sangat indah, pemandangan yang sangat aku suka. Sejak kejadian hari itu, Rindi memenjarakanku di satu tempat. Meski dia sering tak muncul, aku merasa diawasi dari berbagai sudut. Bahkan aku sendiri tak tahu berada di mana sekarang. Jauh dari jangkauan nalar sebagai manusia, setiap pintu yang kubuka akan menyambung dengan ruangan lainnya. Berputar dan kembali ke ruangan yang sama. Tak ada celah untuk kabur. Setiap saat dapat ku dengar rintihan arwah-arwah gentayangan yang menghuni tempat ini. Membuat rasa takut semakin bertambah hingga akhirnya aku tak mempunyai keinginan untuk pergi. Karena setiap pintu yang kubuka, arwah gentayangan dengan darah berceceran seakan menjadi penjaga agar aku tidak berani kabur dari tempat ini. Rindi datang menemuiku hanya ketika mengantarkan makanan dan minuman. Awalnya aku tidak ingin menyentuh makanan itu, tetapi lagi-lagi ia mengancam membunuh Mas Romi hingga akhirnya aku pun memakan makanan itu dengan setengah hati. Di sini tidak ada jam ataupun celah yang dapat mengidentifikasi waktu di luar sana. Aku juga tidak tahu sudah berapa lama Rindi mengurungku. Pintu terbuka, sosok Rindi masuk membawa nampan berisi sepiring nasi dan segelas air.
Aku hanya menatapnya sejenak sebelum kembali menunduk. Meski tak melihat ke arahnya, aku tahu Rindi tersenyum. Senyum yang sangat aku sukai. Ini, makanlah. Ia menyodorkan nampan itu di depanku. Sepiring makanan itu terlihat menggiurkan, nasi dengan berbagai lauk pauk yang kusukai. Harum makanan itu membuat perut berdendang, membuat Rindi terkekeh. Kau pasti lapar kan? Makanlah selagi hangat. Suaranya lembut, tetapi aku tetap tidak berani menatapnya. Karena rasa lapar yang tiba-tiba muncul disertai hidangannya menggugah selera, aku tak tahan lagi untuk bersikap diam. Kurai sendok dan langsung menyantap makanan itu. Suap demi suap kulahap dengan rakus. Tak kupedulikan Rindi yang menatap disertai seringai. Rasa lapar kali ini sangat berbeda, bahkan ketika tinggal beberapa suap lagi. Aku masih ingin terus merasakan rasa makanan ini. Kekehan Rindi membuatku yang akan kembali memasukkan sendok terdiam. Dengan kerenyitan di dahi aku memandangnya aneh. Apa yang kau tertawakan? Tidak, aku suka melihatmu makan seperti itu. Aku mendengus dan kembali berniat menyuapkan sendok makan. Namun gerakanku langsung berhenti ketika aku melihat sendok yang berisi makanan itu. Bibirku keluh, napas seketika tercekat di tenggorokan ketika melihat sekumpulan belatung dalam sendok itu. Dan ketika belatung-belatung mulai merayapi gagang sendok, sebagian kembali terjatuh ke piring, perutku bergolak. Rasa jijik dan mual menyerang. Aku menjerit dan melemparkan sendok serta piring ke lantai. Kakiku berjingkat menghindari belatung yang sebagian telah merayap di spray. Aku berusaha memuntahkan kembali belatung yang kumakan, namun meski terasa mual aku tidak bisa memuntahkannya. Apa yang kau lakukan padaku, Rin? Mataku berkaca-kaca menatap Rindi yang hanya menatapku datar. Satu pikiran melintas, ku gelengkan kepala tidak ingin mempercayai apa yang ada di benakku. Apakah kau selalu memberiku makanan seperti ini sejak aku di sini? Rindi tidak menjawab. Ia melihat ke bawah ke arah belatung-belatung yang merayapi lantai gelap itu. Jawab aku, Rin. Aku tidak perlu menjawab apapun. Ini memang sudah seharusnya kau lakukan, Mani. Aku tidak ingin menjadi sepertimu, Rin. Tidak, aku tidak mau. Rindi tertawa terbahak-bahak. Ia seakan mengejekku dengan tatapan penuh cemooh. Meni. Apa kau pikir dengan begini kau akan menjadi orang baik? Suci dengan dosamu yang bertumpuk itu, Meni. Kita sama-sama tahu bahkan jika sekarang kau berhenti, neraka akan jadi tempat kita. Suara Rindi sangat dingin, menusuk hati, membuat tubuhku menggigil. Pandangannya yang tajam seakan membekukan otakku yang tidak mau berpikir atau sekedar membantahnya. Bagaikan seorang budak, aku hanya diam dengan pikiran yang penuh ketakutan. Kau akan berterima kasih padaku sesaat lagi nih. Karena ketika Romi datang nanti, dia akan membencimu. Kebencian yang tidak akan pernah terpikirkan olehmu. Perkataan Rindi bagaikan sihir. Kata-kata yang terdengar olehku hanya satu kalimat yang terus berulang-ulang. Romi membencimu, Meni.